Pada hari ini kita kan mau melakukan wawancara mengenai kasus yang Mbak mau ajukan ke saya. Sebelumnya boleh tahu nggak identitas dari Mbaknya dulu? Nama saya Laila Najwa. Saya tinggal di Sumosari, RT1, RW2, Batiali, Jepara. Saya sekarang kerja di pabrik. Kerja di pabrik ya. Nah, kali ini mau mengajukan kasus apa Mbak? Kasus perceraian. Kasus perceraian. Yang akan Mbak gugat, boleh tahu identitasnya? Namanya Udit, tinggal di Wonokerto, Magelang. Jauh ya Mbak ya. Nah sebelumnya udah pernah konsultasi belum Mbak ke para legal yang lain? Belum. Berarti baru pertama kali ini ya? Iya, baru pertama kali. Boleh nggak Mbak cerita sedikit mengenai kapan terus bagaimana Mbak Laila ini kenal sama Mas Udik? Secara kan Mas Udik ini tinggalnya jauh di Magelang, sedangkan Mbaknya ini di Jepara gitu. Ya, waktu itu awal tahun 2022 ya, bulan-bulan Februari lah. Saya ini dimintai tolong sama teman saya buat nganter ketemuan sama pacarnya. Nah, pas sampai sana ternyata pacarnya ini itu bawa teman. Nah, temannya pacarnya ini Mas Udi. Terus ya ngobrol lah itu berempat ya. Waktu sampai rumah saya itu dikabarin sama teman saya, kata teman saya ini Mas Udi ini tertarik sama saya, suka, mau lah ngajak kenalan, mau ngedeketin gitu. Waktu itu juga saya ini lagi nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udah deh boleh. Nah, pas deket itu Mas Udik ini cerita kalau Mas Udik ini merantau dari Magelang ke Jepara, kerjanya di pabrik. Mas Udik berarti posisinya pas waktu itu ya kerja di pabrik. Nah itu satu pabrik sama Mbaknya atau? Enggak, beda. Oh beda. Terus? Waktu deket itu, habis itu tuh pacaran ya, setelah berapa ya, 1 bulanan ya pacaran. Nah, setelah pacaran ini Mas Udik ini baik banget orangnya. Terus waktu ke rumah ya, kalau jemput saya tuh waktu keluar tuh izin dulu sama orang tua ya, anaknya sopan baik gitu, orang tua saya juga suka gitu. Nah, waktu akhir tahun 2022 ini Mas Udik, waktu itu tuh saya keluar sama Mas Udik. Nah, Mas Udik ini bilang kalau mau serius sama saya gitu. Jadi ya waktu itu saya masih mikir-mikir juga, soalnya juga baru kenal gitu kan. Tapi pas sampai rumah, Mas Udik langsung bilang ke orang tua saya kalau mau serius sama saya. Nah, orang tua saya juga langsung setuju, soalnya Mas Udik ini ya itu tadi yang saya ceritain, orangnya sopan ke orang tua, waktu deket juga baik, jadi orang tua juga suka, makanya orang tua setuju. Nah, terus akhirnya tanggal 10 Maret 2023 Mas Udik, saya sama Mas Udik ini nikah. Memutuskan untuk nikah. Iya, nikah. Nah pada saat itu apa nih alasan kuatnya, apa alasan kamu sampai Mbaknya itu menerima Mas Udik? Ya, alasan utamanya karena orang tua suka gitu, orang tua setuju. Tapi juga dari nggak lah, pokoknya untuk pacaran gitu, saya juga suka kan, ya pokoknya sesuai kriteria saya lah. Nah setelah nikah tuh kehidupan Mbaknya gimana? Kehidupannya tuh ya layaknya suami istri aja Mbak gitu. Ya pada umumnya lah suami istri kayak gimana, ya baik-baik aja rumah tangga itu. Nah dari cerita Mbaknya ini kan baik ya rumah tangganya. Terus kenapa nih Mbaknya sampai bisa mengajukan atau konsultasi ke saya mengenai masalah perceraian ini? Ya awalnya baik gitu rumah tangga, tapi
1 tahun setelah pernikahan itu, Mas Udik ini saya merupakan selingkuh gitu. Saya nggak sengaja buka handphonenya, di handphone ini ada sama teman pabriknya saya itu romantis banget ya. Jadi saya tanya ke Mas Udi, tapi malah jawabannya ini apa ya, malah marah gitu ke saya. Karena semenjak saat itu lebih sering marah-marah ke saya katanya. Jadi itu ya apa, karena selingkuh. Ada faktor lain gak mbak selain selingkuh itu? Keuangan sih mbak, karena saya di pabrik, kerja di pabrik juga ini saya sebagai supervisor. Nah, Mas Udik juga, sedangkan Mas Udik ini karyawan biasa, jadi masalah gaji beda lah ya. Mungkin ya sebagai laki-laki biasanya kan kalau pendapatan lebih sedikit dari istrinya itu tersinggung. Jadi kadang itu waktu malah yang nyangkut pautin tentang keuangan gitu. Nah, masih ingat nggak mbak kapan Mas Udik mulai itu menunjukkan sikap kasarnya ke Mbak Laila? Yang bikin sikap kasar itu tahun 2000, di tahun ini mbak, bulan-bulan Mei. Bulan Mei itu udah mulailah emosian gitu, emosian ya. Terus saya ini ya juga namanya orang capek ya nggak kerja, jadi saya ya 2 bulanan itu saya tahan gitu, saya dengerin lah ya marah ya apa. Terus sampai akhirnya bulan Juli saya kabur dari rumah mbak, karena udah capek banget ya. Namanya orang kerja kan pengennya istirahat ya. Ya. Malah sampai rumah ya malah karena emosi sama suami juga, jadi ya udah gitu. Jadi tahun 2024 tepatnya bulan Juli mbaknya meninggalkan rumah. Iya. Nah pada saat itu Mas Udi pernah nggak melakukan upaya nih buat memperbaiki hubungan Mbak Laila sama Mas Udi? Iya, waktu saya kabur nih, saya kan pulang ke rumah orang tua. Kurang lebihnya 2 harian ya, Mas Udi ini ya datang ke rumah, bujuk terus jadi bujuk, bujuknya janji gitu kalau nggak bakal ngomongin kayak gitu lagi. Nah saya juga apa ya waktu itu juga dia ngerasa capek, tapi saya juga sayang sama suami saya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, saya kasih kesempatan lah buat suami saya ya, siapa tahu syukur-syukur bisa berubah gitu. Saya ikut balik ke suami saya. Nah tapi semenjak itu malah gak baik mbak, ya makin baik tapi malah makin buruk aja kelakuannya gitu. Berarti nggak ada perubahan dari Mas Udik juga ya mbak? Nggak ada. Ada. Nah tadi kan mbaknya cerita kalau setelah menemui Mbak Laila lagi belum ada perkembangan nih, malah makin memburuk. Nah apakah pernah ada kekerasan secara fisik gak mbak? Ada mbak, ya itu waktu saya balik itu bukan cuma apa ya, bukan cuma sekedar marah, tapi sampai mukul gitu, sampai mukul udah pokoknya sampai ke fisik lah. Malah saya tuh ya namanya orang capek, terus sampai rumah malah dikasarin gitu. Jadi psikologi saya tuh kena, batin saya tuh kena gitu. Jadi ngelakuin KDRT juga ya mbak? KDRT juga, makanya sekarang ini saya konsultasi gitu. Nah dalam pertemuan kali ini apa harapan dari Mbak Laila? Saya sih harapannya supaya bisa dibantu ya mbak, karena saya juga udah capek gitu di KDRT. Oke, setelah ini nanti saya mau minta dokumen-dokumen dari mbaknya. Terus semoga saya juga bisa bantu mbaknya dalam menyelesaikan kasus perceraian kali ini ya mbak ya. Oke, terima kasih mbaknya udah mau diwawancarai. Semoga masalahnya cepat selesai ya mbak.